Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita materinya adalah protein ya. Untuk protein kita ke struktur ya. Struktur protein itu dan fungsinya. Oke, komposisi dasar protein terdiri dari penyusunnya yaitu atom C, H, N, O, S, dan P. Jadi ini atom-atom ini adalah penyusun dari struktur protein. Kemudian kita lihat di sini pada penentuan kadar total protein dalam bahan pangan didasarkan atas kadar total N dalam bahan dikalikan faktor 6,25. Jadi kalau Anda ketika praktikum dulu untuk menghitung kadar protein pasti nanti dikalikan faktor 6,25 dengan asumsi rata-rata kadar protein dalam suatu bahan sekitar 16%. Jadi kita lihat di sini ini adalah penyusun protein di dalam suatu bahan. Jadi di sini ada atom karbon 50-55%, hidrogen 6,7, oksigen 20-30, nitrogen 12-19%, sulfur, fosfor, dan zat besi. Nah, kita fokus ke nitrogen karena di dalam protein ciri khas protein adalah di nitrogennya ya. Jadi biasanya pada penentuan kadar total protein itu didasarkan pada total N ya. N di sini yaitu rata-rata konsentrasinya 12-19%. Kalau diambil nilai tengahnya adalah 16. Sehingga 16/100 atau 100/16 dikalikan 100% itu sama dengan 6,25. Kemudian di sini adalah struktur dari asam amino. Nah, di sini struktur dari asam amino kita lihat dari strukturnya. Ada gugus karboksil yaitu CuH ya dari asam karboksilat, kemudian gugus amina ya NH2. Kemudian asam amino paling sederhana adalah glisin. Di sini ada R. Jadi di sini pembeda antara jenis asam amino satu dengan yang lainnya yaitu pada gugus R-nya. Dan R yang paling sederhana yaitu mengandung satu atom H hidrogen. Jadi di sini kalau di sini mengandung satu atom hidrogen itu adalah asam amino jenis glisin. Nah, di sini ada 24 jenis asam amino. Di beberapa literatur ada yang mengatakan 20, 24 dan seterusnya ya. Yang terdapat dalam jaringan sel hewan maupun tanaman. Sel hewan, sel manusia masuk di hewan. Untuk penamaan asam amino, kita lihat di sini semua asam amino ya ini berdasarkan proyeksi Fischer. Anda mengingat ketika dulu mempelajari bagaimana penamaan monosakarida itu berdasarkan pada proyeksi Fischer yaitu pada posisi C chiral. Nah ini. Jadi semua asam amino ini adalah mengandung C chiral. Ya. Jadi C chiralnya di sini. Jadi mengandung satu atom C chiral. Nih. Di sini ya C di sini mengikat. Jadi keempat tangannya mengikat senyawa atom yang senyawa atau atom yang berbeda. Kita lihat di sini, tangan pertama mengikat CuMin, tangan kedua mengikat H, tangan ketiga CH2OH, dan tangan keempat NH3. Kemudian, untuk penamaannya, ini berdasarkan posisi dari NH3. Ya.
NH3 kalau sebelah kiri berarti dia L, ya, LiFo. Ya, ini kita lihat. Jadi ini disamakan dengan struktur dari jadi letak ketika di ini ya, maksudnya gliseraldehid ini adalah contoh dari monosakarida. Ini juga berdasarkan proyeksi Fischer. Jadi ini yang mengemukakan, jadi penamaan asam amino maupun penamaan monosakarida, yaitu karbohidrat, itu adalah Fischer. Sehingga dikatakan penamaan berdasarkan proyeksi Fischer. Kalau yang monosakarida itu pada monosakarida paling sederhana yaitu mengandung 3 atom C, yaitu D-gliseraldehid. Nah, di sini kalau yang monosakarida berdasarkan letak OH, kalau asam amino berdasarkan letak asam amino. Ini adalah tabel asam-asam amino dalam bahan pangan. Jadi mulai glisin sampai hidroksiprolin. Kita lihat gugus R-nya ya. Nah, ini ya. Nanti kalau ini tidak jelas bisa dilihat di buku teks ya tentang biokimia. Jadi untuk jenis-jenis asam amino, ada asam amino itu yang bersifat asam, ada asam amino yang bersifat basa, ada asam amino yang bersifat non-polar, ada yang bersifat polar. Kita lihat, kita cari asam amino yang bersifat asam. Nah, berarti asam mengandung asam karboksilat, ya di R-nya ya, jadi di R-nya itu mengandung asam karboksilat. Nah, kita lihat. Nah, ini mengandung asam. Prolin, hidroksiprolin ini adalah asam amino yang bersifat asam. Kemudian ada asam amino yang bersifat basa, itu kalau mengandung NH, ya. Nah, ini adalah bersifat basa, ya. Kemudian ada asam amino yang bersifat polar. Jadi di situ ada UH biasanya rata-rata. Kalau begini, ini adalah bersifat polar. Ya, ini kalau ini asam yang bersifat polar mengandung OH. Kemudian yang bersifat non-polar, jadi di sini misalkan ini CH3, CH3, 2CH ya, ini adalah bersifat non-polar. Kemudian penggolongan asam amino, yang pertama adalah asam amino eksogen dan kedua endogen. Apa itu eksogen? Eksogen adalah asam amino yang tidak dapat dibentuk dalam tubuh sehingga disebut dengan asam amino esensial. Jadi penting sekali dikonsumsi karena di tubuh tidak memproduksi. Itu disebut dengan eksogen atau esensial ya, asam amino esensial. Nah, di sini contohnya adalah asam amino lisin, leusin, isoleusin, treonin, metionin, valin, fenilalanin, histidin, dan arginin. Kemudian arginin tidak esensial bagi anak-anak dan orang dewasa, tetapi penting untuk pertumbuhan bayi. Jadi beberapa asam amino ini esensial bagi golongan tertentu dan tidak esensial untuk golongan yang lain. Ya, seperti arginin ini. Kemudian histidin esensial bagi anak-anak, tapi tidak esensial bagi orang dewasa. Kemudian sifat kimia dan fisika asam amino. Nah, di sini ada beberapa sifat. Pertama adalah larut air, sulit larut dalam berlarut organik. Tapi ada juga ya pengecualian, ada protein yang tidak mudah larut air, yaitu biasanya protein fiber ya, seperti halnya kalau itu di karbohidrat fiber, jadi yang serat. Jadi kalau di protein seratnya itu seperti apa? Ya, seperti halnya contoh protein yang ada di dalam rambut, kuku. Nah, itu ya. Itu dia merupakan serat protein. Dia tidak mudah larut air. Kemudian dalam larutan air, asam amino mengion, tetapi tidak terdisosiasi. Jadi kita harus bisa membedakan antara ion dan mengion dan terdisosiasi.
Jadi kalau mengion, nanti ketika proses ionisasi itu ada muatan elektron, yaitu positif dan negatif. Kalau terdisosiasi tidak. Kemudian bersifat amputer, yaitu mempunyai dua muatan negatif dan positif secara bersamaan. Pada saat kapan? Nanti ada keterangannya, yaitu dia tidak bersifat asam dan tidak bersifat basa. Ya, kondisi ini juga berada di dalam larutan air. Kemudian sifat yang lain yaitu denaturasi protein, di mana terjadi perubahan sifat alamiah protein sehingga mempengaruhi sifat fisik produk sesudah protein dalam produk tersebut rusak. Penyebabnya bisa panas, asam, alkali kuat, pelarut, dan solut tertentu, sinar UV, dan logam berat. Jadi ini yang bisa mengakibatkan denaturasi protein. Jadi misalkan kita memanaskan susu terlalu lama, maka protein ini akan bisa menggumpal ya. Protein susu akan menggumpal ketika dipanaskan terlalu lama. Nah, penggumpalan ini artinya dia tidak larut terhadap air lagi. Awalnya susu ya, protein dalam susu ini kan larut bersama protein ya. Ketika terjadi penambahan asam atau kondisi panas yang sangat ya di atas 80 derajat, itu lama-kelamaan dia akan menggumpal, terjadi gumpalan. Artinya di situ terjadi proses denaturasi yang mana awalnya bersifat polar ya, larut air, nanti akan terjadi pelipatan ke dalam ya, perubahan konformasi struktur. Jadi yang struktur hidrofiliknya akan masuk ke dalam dan struktur hidrofobik akan keluar. Seperti itu denaturasi. Kemudian viskositas. Viskositas ini adalah kalau kita gampangnya itu kekentalan ya, viskositas ya. Tahanan yang timbul oleh adanya gesekan antar molekul di dalam cair yang mengalir. Jadi kalau semakin besar viskositasnya, semakin banyak terjadi gesekan antar molekul-molekul di dalam zat cair. Jadi molekul-molekul ya, kita biasanya kalau bisa membayangkan bulatan-bulatan di dalam suatu bejana, kemudian semakin banyak molekul-molekul itu di dalamnya, maka terjadi gesekan yang cukup besar. Nah, itu artinya secara fisik kita bisa melihat itu suatu larutan akan lebih jadi lebih mengental ya. Kenapa bisa begitu? Protein kok bisa memiliki sifat viskositas? Karena berat molekul dari protein ini sangat besar sekali, bisa ribuan. Makanya kalau kita lihat berat molekul dalam suatu senyawa, misalkan etanol itu berapa? CH3OH, etanol CH3, CH2OH itu berapa? Dibandingkan kalau protein itu sampai ribuan, sehingga dia menggunakan satuan Dalton. Selanjutnya kristalisasi. Kristalisasi ini terjadi pada titik isolistrik. Isolistrik itu kapan? Yaitu pada saat muatan negatif dan positif secara bersamaan. Ini ya. Sehingga kelarutan protein paling kecil. Nah, ketika kelarutan protein paling kecil, maka dia bisa dikristalkan. Nah, jadi bukan kalau tadi saya mengatakan pengendapan, tapi kalau di sini ini memang sifat alamiah dari protein. Dia pada kondisi tertentu dia akan memiliki kelarutan protein yang paling kecil, yaitu pada titik isolistrik. Titik isolistrik itu pada saat kapan? Yaitu pada saat adanya dua muatan negatif dan positif secara bersamaan. Kemudian sifat yang terakhir yaitu sifat koloid. Protein memiliki molekul besar sehingga larutan protein bersifat koloid.
ya koloid ya, mengental gitu ya, itu juga koloid ya. Jadi seperti susu itu koloid. Kalau gula dilarutkan di air itu adalah larutan. Ya. Kemudian kita membahas tentang sifat dari protein, yaitu sifat amfoter. Kalau tadi dikatakan sifat amfoter itu adalah sifat di mana protein itu mempunyai dua muatan sekaligus dalam satu kondisi, yaitu muatan positif dan negatif. Kita lihat, ini kondisi terionisasi ya, COOH menjadi COO- dan H+, NH2 plus H+, ya, NH3+, jadi NH3+. Jadi ini adalah kondisi ketika di dalam air. Jadi pada kita lihat bahwa asam amino itu mengandung gugus karboksil dan gugus amina. Jadi ketika di air maka COH ini akan terurai menjadi COO- dan H+. Nah, pada saat di dalam air yang gugus aminanya bagaimana? Jadi gugus amina akan menangkap H+ dari air sehingga menjadi NH3+. Kemudian kita lihat posisi asam amino dalam suasana basah bentuknya adalah seperti ini. Jadi kehilangan satu H+ menjadi COO- di sini ya bentuknya. Kemudian yang dalam suasana basah maka di sini NH2 amina ini akan mengikat H+. Kemudian karena ini adalah suatu kesetimbangan di dalam air, maka bentuk molekul dari asam amino bisa digambarkan seperti ini. Jadi misalkan ini adalah dalam suasana asam. Dalam suasana asam disebut dengan kation A+, bisa terionisasi menjadi H+, plus NH3+, COO- ya. Nah, ini disebut dengan ion amfoter. Kita disebut A. Kemudian ion amfoter A ini juga bisa dalam bentuk kesetimbangan anion atau amin. Nah, seperti ini ya. Bentuknya NH2. Oke. Bentar. Baterainya. Wow. Kita lanjutkan. Jadi ini adalah bentuk kesetimbangan antara kation dan anion dalam asam amino. Kemudian untuk reaksi kesetimbangan asam amino di sini bisa kita gambarkan bahwa A+ itu dalam kesetimbangan H+ plus A. Kita cek yang slide sebelumnya. Jadi di sini A+ ya dengan menjadi H+ plus A. Jadi di sini H+ plus A ya. Jadi kalau kesetimbangannya kan ini. Jadi digambarkan yang ini. Kemudian A juga dalam kesetimbangan amin plus H+. Untuk yang jadi untuk yang A ini juga bisa dalam kesetimbangan H+ plus amin. Sehingga bisa dibuat rumus bahwa tetapan kesetimbangan K1 dan K2 besarnya dinyatakan sebagai berikut. Untuk K1 produk dibagi reaktan, untuk K2 juga begitu ya. Kemudian dengan demikian maka hanya kita keluarkan semuanya, ya ini adalah A+ dan ini adalah amin. Dikatakan pada kondisi titik isolistrik ya, bahwa terjadi kesetimbangan antara
kation dan anion, atau bahwa dalam kondisi muatan positif dan negatif sekaligus. Bisa dikatakan konsentrasi A+ dan amin ini sama, ya, sehingga ini disebut titik isolistrik. Maka bisa dirumuskan untuk A+ itu rumusnya ini ya, A kali H+ plus K1, untuk amin adalah K2 kali A dibagi H+, ya. Sehingga H+ pangkat 2, jadi hanya dikeluarkan, itu sama dengan K1 kali K2 kali A dibagi A sama dengan K1 kali K2. Sehingga untuk min log ini sama-sama dilogkan ya. Min log H+ ya, karena di sini ada pangkat ini bisa turun min 2 log H+. Kemudian min log K1 dikurangi min log K2. Jadi sama-sama dikalikan min log ya, min log. Karena min log ini sama dengan P ya, PH. Nah, min log itu P-nya ya, jadi ini H. Jadi ini adalah 2PH sama dengan PK1 dan PK2. PH sama dengan setengah kali PK1 plus PK2. Kita lihat pada contoh untuk pH isolistrik. Di sini adalah larutan glisin dapat digambarkan dalam 3 bentuk, yaitu ini dalam bentuk kationnya, ini dalam bentuk amfoternya atau sweater ion sama ya, atau kondisi isolistrik, kemudian ini dalam kondisi anionnya. Jadi pada kondisi ini ya, muatannya +1 untuk kation, kemudian ini kondisi netral maka 0, dan untuk anionnya -1, sehingga PK1 ya, kondisi untuk konstantanya PK1 sama dengan 2,34, PK2 sama dengan 9,6. Sehingga berapa pH isolistriknya? pH isolistrik adalah setengah kali PK1 plus PK2. Silakan hitung, berarti 2,34 ditambah 9,6 itu dibagi 2. Itu adalah pH isolistrik. Ini adalah reaksi-reaksi asam amino, yaitu transaminasi, deaminasi, dan dekarboksilasi. Transaminasi ini trans ya, perpindahan. Jadi ini adalah perpindahan, kemudian kita lihat perpindahan apa, karena di sini transaminasi jadi perpindahan gugus amina. Ya, jadi awalnya di sini misalkan asam amino 1. Nah, pada produk di sini sudah hilang ya, menjadi senyawa keto. Kemudian di sini dia berhasil dengan senyawa keto acid, kemudian di sini menjadi senyawa asam amino kedua karena dia ketambahan NH2. Kemudian deaminasi, D itu hilang ya, aminasi. Berarti di sini terjadi kehilangan satu gugus amina. Kita lihat di sini ada gugus amina pada C kedua, ya, misalkan pada suatu reaksi ini di dalam metabolisme, ya, ini berhasil dengan NAD+ plus H2+ menjadi asam ketobutara. Di sini sudah kehilangan satu asam amino, sudah tidak ada di C kedua, menjadi lepas ya gugus amina. Kemudian dekarboksilasi, jadi kehilangan satu gugus karboksilnya. Ya, di sini kan ada gugus karboksil, nanti pada produk dia akan lepas menjadi CO2. Itu adalah reaksi-reaksi asam amino. Kemudian ikatan peptida, apa itu ikatan peptida? Kalau di karbohidrat ada ikatan glikosida, untuk di protein ada ikatan peptida, yaitu ikatan yang terhubung antara gugus karboksil dengan gugus amina. Gugus karboksil pada asam amina pertama, dan ini gugus amina pada asam amino kedua. Jadi di sini kita lihat ini adalah struktur protein
pertama. Dari struktur asam amino, maaf ya, ini adalah struktur asam amino pertama, ini struktur asam amino kedua. Ini dihubungkan oleh ikatan peptida. Jadi terhubung dari CO dari asam amino pertama dengan NH ya, gugus amina dari asam amino kedua. Gitu ya. Jadi ini adalah ikatan peptida. Ini 1, ada 2, ada 3. Nah, di sini ini adalah ikatan peptida pada oligopeptida. Oligo adalah 3 sampai 10 monomer ya. Jadi terdiri dari 3 sampai 10 monomer oligopeptida. Kalau di karbohidrat ada oligosakarida. Kemudian penggolongan protein berdasarkan struktur. Jadi ada protein primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Kalau primer ini membentuk ikatan linier. Untuk sekunder, asam-asam amino dalam protein dihubungkan oleh ikatan peptida dan ikatan hidrogen sehingga membentuk rantai terpilin berlipat ya. Contohnya alpha helix. Untuk tersier, ini adalah protein berstruktur primer maupun sekunder, berikatan dengan protein lainnya sehingga melalui berbagai jenis ikatan seperti ada ikatan hidrogen, ikatan ionik, hidrofobik, dan ikatan dipol atau ikatan hidrofilik. Kemudian struktur kuartener, ini adalah beberapa unit molekul protein berstruktur tersier membentuk satu molekul protein, contoh protein globular. Nah, ini adalah untuk protein, jadi ini strukturnya linier. Ya, ini lurus cuma berbelok-belok. Ya, ini sebenarnya adalah linier. Kemudian untuk bentuk sekunder, di sini ada ikatan hidrogen tadi yang dikatakan ikatan hidrogen di dalam intramolekuler, jadi di dalam molekulnya. Jadi misalkan di sini ini ya ada ikatan hidrogen. Juga ada ikatan apa tadi? Ikatan peptida. Jadi ada ikatan peptida dan ikatan hidrogen. Ya, untuk di struktur sekunder. Jadi di sini di dalamnya ini ada ikatan peptida, ini ada ikatan hidrogen. Kemudian bentuk tersier, maaf ya. Jadi di sini maaf saya tadi belum menyebutkan ini adalah ini terpilin ya. Ini contohnya alpha helix. Kalau ini adalah bentuk paralel dan anti paralel. Kemudian ini adalah bentuk tersier. Tadi tersier dikatakan terbentuknya banyak ikatan di situ. Kita lihat apa saja. Ada ikatan hidrogen, ionik, ikatan hidrofobik, dan ikatan dipol maupun hidrofilik. Ya, ada ionik, hidrofobik, hidrofilik, hidrogen, ikatan dipol. Kita cek. Nah, di sini ya. Khususnya di dalam intramolekuler. Biasanya intra ya di dalam molekul di sini. Nah, misalkan di sini adalah terbentuk ikatan hidrofobik ya, ikatan disulfida. Ada ikatan hidrogen juga. Nah, struktur yang ada di luar ini adalah biasanya bersifat hidrofilik ya. Ya, ada ikatan hidrogen ya di sini banyak. Kemudian bentuk kuartener, ini gabungan dari struktur linier, sekunder maupun tersier, jadi membentuk global gini ya, globular. Kemudian berdasarkan bentuk molekul, kalau tadi struktur ini adalah bentuk molekul, ada protein berserabut dan globular. Untuk berserabut, protein ini berbentuk serabut. Misalnya miosin pada otot, kolagen pada tulang dan kulit, otot daging itu adalah kolagen. Nah, kolagen ini merupakan salah satu komponen penyebab kelunakan tekstur daging. Jadi pada saat kita merebus daging, ya tujuannya adalah untuk ini tadi ya. Jadi mematahkan struktur kolagen dalam protein miosin ya, miosin. Jadi dalam daging itu banyak mengandung miosin.
Kemudian yang kedua adalah protein globular, yaitu berbentuk bola, banyak terdapat pada susu, daging, dan telur. Protein ini mudah mengalami denaturasi dan menentukan kelarutan protein dalam suatu pelarut. Jadi protein globular ini. Nah, ini adalah protein serabut. Kita lihat memiliki konfigurasi alfa helix pada keratin, ya. Misalnya pada bulu domba, rambut, kulit, kuku itu banyak mengandung keratin. Dia alfa helix. Kemudian ada yang berlipat paralel seperti tadi yang sudah saya contohkan tadi ya di struktur sekunder, yaitu lembaran berlipat paralel atau anti paralel yang terdapat pada sutra alam. Ya, pada sutra alam ya. Tahu ulat sutra ya, ulat sutra ini banyak mengandung protein. Kemudian ada helix triple pada kolagen. Ya, ada kalau ini adalah di kulit kuku rambut, bulu domba itu alpha helix. Alpha helix itu bukan yang ini ya, maaf. Ini adalah struktur dari helix triple. Jadi kalau yang alpha helix itu hanya apa namanya kayak ring gitu ya. Nah, kalau ini adalah helix triple. Dengan pemanasan dan air mendidih oleh larutan asam atau basa encer menjadi gelatin yang mudah larut dan dapat dicerna. Nah, ini biasanya kan kita membuat gelatin dari kolagen. Kolagennya bisa kita ambilkan dari tulang atau kulit hewan. Nah, gini. Sekarang klasifikasi protein berdasarkan komponen zat penyusunnya. Ada protein sederhana, ada protein majemuk. Kalau protein sederhana ini dia murni protein. Kalau yang protein majemuk adalah dia terikat oleh karbohidrat, lemak, maupun asam nukleat. Untuk protein sederhana yaitu albumin, contohnya larut dalam air, yaitu banyak di putih telur, susu, dan sayuran. Kemudian globulin tidak larut dalam air, larut dalam pelarut garam netral encer, contohnya arasin, konarasin di kacang tanah, glisinin di kedelai, laktoglobulin, susu, linosin, dan aktin. Kemudian ada protein glutenin, yaitu larut dalam larut alkali atau asam encer. Contohnya adalah di gandum, di beras, itu ada glutennya. Gluten ya, kalau biasanya kita banyak mendengar itu adalah gluten. Kemudian prolamin, ini juga ada di jagung maupun di gandum. Kemudian protamin, larut dalam air dan mengempal karena panas, contohnya adalah protein di ikan kering, skombrin di ikan makaran. Kemudian untuk yang protein majemuk, ini ada fosfoprotein, yaitu protein mengandung fosfat. Kemudian lipoprotein, berarti protein yang berikatan dengan lemak atau lipid. Kemudian protein nukleoprotein, protein yang berikatan dengan asam nukleat. Glikoprotein adalah protein yang berikatan dengan karbohidrat. Ya, ini contohnya adalah di ovalbumin pada telur. Jadi gliko, ingat glikogen. Nah, ini glikoprotein. Kromoprotein adalah mengandung pigmen dalam proteinnya, misalnya mioglobin dalam daging. Jadi mioglobin ini kan berwarna merah ya. Kemudian metaloprotein, protein yang membentuk kompleks dengan metal atau alum. Ini adalah contoh protein dalam bahan pangan, protein susu. Ada kasein, ada whey ya. Kasein ini ketika kita sengaja ya, misalkan kita dalam pembuatan keju, kita akan memang sengaja untuk menggumpalkan susu dengan cara menambahkan asam. Nah, yang menggumpal ini adalah kaseinnya dengan komposisi 80%, kemudian cairannya adalah whey. Ini adalah komposisi protein susu. Ya, ini bisa dilihat. Ada yang paling banyak adalah di kasein. Kemudian protein telur yang paling banyak adalah di mana kuning telurnya. Itu kandungan proteinnya adalah 16%. Ini
komposisi protein yang ada di dalam protein telur, protein daging. Nah, tadi dikatakan mioglobin ini adalah protein yang berikatan dengan pigmen. Nah, di sini kita lihat mioglobin ketika teroksidasi akan menjadi oksimioglobin. Kalau dia kondisi terreduksi menjadi merah kebiruan. Tapi kalau ada oksigen maka menjadi merah cerah. Jadi contohnya misalkan kita meletakkan daging di dalam freezer ya, di dalam freezer kira-kira bagaimana. Jadi kalau dia banyak oksigen maka dia akan menjadi merah cerah ya. Tapi kalau sudah kondisi tidak ada oksigen maka menjadi pucat merah kebiruan. Tuh. Ini protein nabati yang ada di dalam biji-bijian ya. Jadi ini nanti ini kan dia di dalam biji ada epikotil ya. Jadi ini pada saat biji ini sudah berkecambah maka protein ya yang ada di dalam biji-bijian ini akan berkurang. Oke, terima kasih. Cukup untuk materi protein. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.